Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'du. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesyukuran yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama menikmati indahnya bulan Ramadan ini di tahun ini, dan semoga di tahun ini dan tahun-tahun setelahnya, jika Allah masih menakdirkan kita bertemu dengan bulan Ramadan, Allah menganugerahkan kepada kita malam Lailatul Qadar, di mana malam tersebut adalah malam spesial yang khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. 1000 bulan dikonversi ke tahun kurang lebih 83 tahun. Artinya bahkan di sebuah hadis dikatakan bahwa orang yang melakukan sholat maghrib, isya berjamaah di malam itu, artinya dia telah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Masa iya kalau usia kita 60 tahun, puasa kita hitung mulai 20 tahun lah, gak ada yang nyangkut satu. Semoga ada yang nyangkut meskipun satu. Ya, artinya 83 tahun kita hidup di satu malam itu sama dengan hidup 83 tahun dalam ketaatan. Butuh dihisap enggak? Insya Allah tidak dihisap, insya Allah. Dan itu kelebihan dari umat ini. Gimana kalau yang nyangkut 8? 8 kali 8 sudah berapa tahun? Jadi kita hidup ratusan tahun dalam ketaatan, dalam ketaatan. Dan semoga kita nggak ngerasa kalau kita dapat malam Lailatul Qadar. Karena kalau ngerasa biasanya sudah dapat 2, libur setelah ini. Libur setelah ini. Nah, ini adalah kenikmatan yang tidak terhingga di bulan Ramadan ini. Salawat serta salam kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Tanpa beliau kita tidak akan merasakan kenikmatan ini, dimana tanpa beliau juga mustahil kita dapat menikmati indahnya kehidupan ini. Dan juga kesyukuran lagi atas Allah Subhanahu wa taala karena di masa Rasulullah dulu ada yang darahnya masih tersambung dengan Rasulullah, melihat keindahan Rasulullah tapi tidak beriman, Pak. Dan kita pernah bertemu dengan Rasulullah, tidak pernah bertemu, loh kok beriman? Gak pernah melihat, gak pernah bertemu, terus beriman. Itu sudah kenikmatan yang amat sangat besar sekali bagi kita. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis yang kelima dari kitab Arba'in. Jadi sudah ada 4 hadis yang kita baca pada kajian kita di masjid ini. Dan sekarang masuk ke hadis yang kelima. An ummil mu'minin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari ibunda orang-orang yang beriman, yaitu Ummi Abdillah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat sesuatu yang baru di dalam perkara kita ini, nah, perkara ini artinya agama. Di dalam agama ini, ma laisa minhu
yang bukan bagian darinya, fahuwa raddun, maka hal tersebut ditolak. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin li Muslimin, dan dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan amal perbuatan yang tidak dinaungi oleh perkara kita, yang tidak dinaungi oleh agama Islam, oleh syariat Islam, fahuwa raddun, maka amal perbuatan tersebut ditolak, tidak diterima. Hadis ini penjelasan dari hadis-hadis sebelumnya. Hadis yang pertama kita belajar tentang innamal a'malu binniyat, bahwa seluruh amal perbuatan harus dengan niat. Maka ini syariat batin. Ya, ini kaitannya dengan amalan batin, yaitu di hati. Amalannya di hati, niat itu di hati. Kemudian hadis yang kedua tentang hadis malaikat Jibril yang bertanya tentang 4 perkara. Perkara yang pertama tentang akhbirni anil Islam, sampaikan kepadaku tentang Islam. Islam itu apa? Islam ini syariat. Islam ini syariat. Syariatnya dijelaskan di mana? Dijelaskan di sini. Bahwa barang siapa yang membuat perkara baru yang tidak dinaungi oleh syariat, maka ditolak menurut Sayyidah Aisyah. Ya, itu syariat. Maka hadis ini, kalau hadis niat tadi menjelaskan tentang amal perbuatan batin yang tidak nampak, hadis ini menjelaskan tentang amal perbuatan lahir yang nampak. Maka ini adalah landasannya. Ini landasannya. Artinya syariat al-Islam tadi itu diatur oleh hadis yang setelahnya, bahwa perkara-perkara baru yang kalian buat di dalam agama ini sedangkan tidak dinaungi oleh syariat agama ini, maka ditolak. Atau bukan bagian, malaisa minhu, bukan bagian dari syariat ini, maka ditolak. Artinya apa? Artinya ada perkara-perkara baru yang dinaungi oleh syariat. Yang dinaungi oleh syariat. Artinya itu bukan bid'ah. Dan ada perkara-perkara baru yang tidak dinaungi oleh syariat dan bukan bagian dari syariat, maka itu disebut bid'ah. Ayo sekarang kita sholat tarawih 8 rakaat atau 20 rakaat? 8 rakaat atau 20 rakaat? Ada yang 8, ada yang 20. Yang mana yang benar? Dua-duanya benar. Yang nggak benar siapa? Yang nggak tarawih. Yang tidak benar adalah yang tidak tarawih. Tapi nggak bisa dipaksa juga karena tarawih itu sunnah muakkad. Tidak bisa dipaksakan juga. Maka di sini terkadang kita terkungkung dari sebuah hadis, kita tidak memahaminya secara benar. Kemudian mengatakan bahwa apa? Yang 20 rakaat itu bid'ah. Terus yang 20 rakaat mengatakan yang 8 rakaat itu. Tarawih itu jamak, plural. Mufradnya itu tarwihatun. Tarwihatun itu adalah istirahat. Jadi kenapa disebut tarawih? Karena dia banyak istirahatnya. Kalau kita ke Arab, ke Mesir, ke Saudi, ke Syria, ke Maroko, itu sholat Pak 4 rakaat. Setelah 4 rakaat tarawih istirahat dulu. Lama istirahatnya. Lah itu istirahat ngapain? Terserah. Mau jalan-jalan silahkan, mau zikir silahkan, mau baca Quran silahkan.
Mau sholat lagi silahkan, yang penting istirahat setelah 4 rakaat. Karena istirahatnya banyak, 4 rakaat istirahat, 4 rakaat istirahat, sampai 34 rakaat istirahat, sampai 20 itu dibagi 4, 4, 4, 4, artinya 5 kali istirahat. Maka disebut dengan tarawih. Nah ini yang mengatakan, oh berarti kalau yang cuma 8 rakaat itu istirahatnya cuma 2, bukan tarawih namanya, tapi tarwihatani atau 2 kali istirahat gitu. Jadi serang-serangan. Akhirnya apa? Yang baru-baru ini, anak-anak kita yang muda-muda ini, dia mikir, ini ngapain tengkar, udahlah daripada tengkar saya nggak tarawih. Saya nggak tarawih. Padahal Rasulullah juga melakukan 8 rakaat. Kemudian oleh Sayyidina Umar dikumpulkan umat di masa Sayyidina Umar, masyarakat dikumpulkan, ayo kita tarawih bareng. Ditambah jadi 20 rakaat. Pertanyaannya, Sayyidina Umar itu siapa? Kok berani-beraninya nambah jadi 20 rakaat? Nabi dia, kita ikut Nabi daripada Sayyidina Umar. Loh, kita melihat Rasulullah enggak pernah melihat. Sayyidina Umar melihat tidak? Melihat. Dipilih Rasulullah tidak? Dipilih. Dicintai Rasulullah tidak? Dicintai. Makamnya di mana? Di samping Rasulullah. Lah kita makamnya di mana? Di Kreo. Mau menyalahkan Sayyidina Umar kan tidak mungkin. Artinya ada sesuatu yang salah dari pemahaman kita. Bahkan di hadis lain, nanti kita akan baca di hadis yang selanjutnya. Itu dari hadisnya Sayyidina Irbad ibnu Sariyah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ya'ish minkum ba'di, barang siapa yang hidup setelahku, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat ikhtilaf, perbedaan, katsira yang amat sangat banyak." Ikhtilaf di sini perbedaan apa? Islam dengan agama lain? Tidak, tapi Islam dengan Islam. Kalau Rasulullah sudah mengatakan demikian, artinya itu akan terjadi. Dan sahabat sudah melihat itu. Lah kalau di masa sahabat ada perbedaan, bagaimana di masa kita sekarang? Apa wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Fa'alaikum bisunnati, dan hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada perbedaan, kita ikut siapa? Ikut Rasulullah. Kita sudah kenal Rasulullah? Belum. Akhirnya mengikuti apa? Mengikuti pemahaman kita yang seolah-olah pemahaman kita itu pemahaman Rasulullah. Padahal Rasulullah nggak mengatakan demikian. Tidak berfaham demikian. Maka ini kita harus mengikuti sunnahnya Rasulullah. Apalagi fa'alaikum bisunnati wa sunnatu khulafair rasyidin, dan hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah dari khulafaur rasyidin. Siapa khulafaur rasyidin? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Mengikuti 4 penerus misi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang mengikuti khulafaur rasyidin mengikuti Rasulullah. Yang mengikuti Rasulullah mengikuti khulafaur rasyidin. Wa'addu alaikum bin nawajidhi. Ini artinya kurang lebih, dan gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Artinya dipegang erat. Sunnahnya Rasulullah dipegang erat. Sunnahnya khulafaur rasyidin dipegang erat. Jangan dibenturkan, karena nggak ada yang benturan. Karena tidak ada yang berbenturan. Gitu.
Maka kalau Rasulullah sudah berwasiat untuk berpegang teguh dengan sunnah-sunnahnya Rasulullah, berpegang teguh dengan sunnah-sunnahnya Khulafaur Rasyidin, artinya kalau ada orang, sekalipun orang itu duduk di sini, berdiri di mimbar sana, berdiri di mimbar sini, bertentangan dengan sunnahnya Rasulullah, bertentangan dengan ajarannya Rasulullah, bertentangan dengan sunnahnya Khulafaur Rasyidin, bertentangan dengan ajaran penerapan syariatnya Rasulullah versi Khulafaur Rasyidin, tinggalkan. Tinggalkan. Bagaimana mau masuk surga nggak ngikuti Rasulullah? Jangan-jangan surga yang dia bayangkan itu neraka. Karena apa? Karena tidak mengikuti Rasulullah. Maka ini pentingnya syariat. Ini pentingnya syariat. Syariat itu harus dipegang erat. Kalau berbeda dengan syariat, tinggalkan. Kalau berbeda dengan syariat, tinggalkan. Maka di sini ini adalah barometer standar dalam menilai sebuah amalan lahir itu sesuai syariat atau tidak. Ini hal-hal baru. Maka dalam kehidupan kita itu terbagi amal perbuatan kita menjadi dua. Yang satu ibadah, yang satu muamalah, interaksi. Ibadah ini adalah kaitannya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muamalah ini kaitan kita dengan sesama makhluk hidup. Nanti dua-duanya nggak ada bedanya, karena dua-duanya sebenarnya kita sedang berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu melaksanakan tugas hidup kita sesuai dengan skenario kita. Bagaimana menghadapi skenario kita di bawah naungan syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ada yang secara garis skenario filmnya itu ada yang sad ending, ada yang happy ending. Jangan dibandingkan yang happy ending dipaksakan ke yang sad ending, nggak bisa, nggak bisa. Itu semuanya sudah ada garisnya, dan itu syariat sudah menaungi semuanya, sudah menaungi semuanya, sudah menaungi semuanya. Maka di sini harus diukur dengan syariat, dengan syariat. Syariat inilah yang harus kita dalami, syariat inilah yang harus kita pelajari. Simple. Masalah kita sekarang, aduh mau mudik Ustadz, tapi syaratnya booster. Nah, gimana booster ini kalau malam sudah tutup semuanya? Mau nggak mau siang? Boleh nggak disuntik di siang hari? Syariat atau bukan syariat? Syariat. Kita harus tahu landasannya di mana. Membatalkan atau tidak membatalkan? Nah, itu syariat. Itu hal-hal yang simple. Dalam kehidupan kita semuanya harus diatur dengan syariat. Ya, diatur dengan syariat. Dan syariat ini ada dua, ada syariat lahir yang urusannya dengan hati kita, ada syariat batin urusannya dengan hati, ada syariat lahir. Ini semuanya harus dinaungi. Contohnya siapa yang paling sempurna? Contohnya Rasulullah. Kalau ada yang mencontohkan di masa sekarang berbeda dengan contohnya Rasulullah, dia yang maksum atau Rasulullah yang maksum? Rasulullah yang maksum. Tidak ada yang tidak ada yang maksum setelah Rasulullah. Artinya standarnya Rasulullah. Artinya standarnya Rasulullah. Ada orang yang seperti Rasulullah 100%? Tidak ada. Memang ada yang dibelah hatinya 3 kali, sampai setan gak bisa membisiki, gak ada lagi celah untuk setan masuk di hatinya. Kalau ada dokter spesialis bedah jantung di sini yang bisa mencuci hati kita menggunakan air zam-zam, membersihkan celah-celah setan itu, kita antri bareng-bareng. Semoga gak mahal. Tidak ada. Tidak ada itu. Kalau ada yang mengatakan pernah seperti itu,
Rasulullah itu disaksikan, kejadiannya disaksikan orang dan ada bekasnya. Kalau ada orang mengatakan siapa yang menyaksikan? Nggak ada. Sesuatu yang ajaib seperti itu, jangankan ajaib Pak, orang kecelakaan aja direkam sekarang. Orang kecelakaan nggak ditolongin, direkam, divideoin, diabadikan di YouTube, diabadikan di Facebook, diabadikan di Instagram. Masa iya di bedah dadanya nggak ada yang ngerekam? Direkam dong. Nggak ada itu. Setelah Rasulullah tidak ada yang sempurna seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka standarnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, syariat lahir. Batin urusan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Niatnya tulus, nggak tulus. Maka inilah pentingnya kita mengetahui syariat lahir. Agar apa? Karena Rasulullah mencontohkan lahir. Ini ada cerita, entah saya sudah cerita atau belum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu ada sahabat yang mencuri. Barang yang dicuri sampai nisab. Ini dalam bukunya Imam Suyuti disebutkan Al-Bahir. Judul bukunya Al-Bahir fi hukmin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bil batini wadh dhahir. Yaitu kumpulan riwayat-riwayat dikumpulkan oleh Imam Suyuti tentang keputusan hukum Rasulullah ketika beliau masih hidup yang bertentangan dengan syariat, berbeda dengan syariat lahir. Diputuskan dengan apa? Kalau bahasa kita kasyaf. Rasulullah tahu yang akan datang. Akhirnya keputusan yang terjadi yang akan datang itu dimajukan oleh Rasulullah. Tapi tidak disebutkan sebabnya, bahwa itu wahyu. Nah, sahabat yang mencuri ini sudah sampai nisab. Kalau hukuman dalam agama Islam, dalam syariat Islam, kalau sudah sampai batasan tertentu dari nilai barang yang dia curi, maka hukumnya adalah potong tangan. Ada tidak hal ini sekarang? Tidak ada. Ada di beberapa negara, entah adil entah enggak. Ada. Potong tangan kanan. Nyuri 2 kali, yang kedua potong tangan kiri. Nyuri lagi, potong kaki kanan. Nyuri lagi, potong kaki kiri. Mencuri lagi, penggal, hukuman mati. Ya, itu dalam syariat kita. Itu dalam syariat kita. Kemudian nggak tahu kalau ini diterapkan mungkin nggak ada yang korupsi Pak ya, karena keputusannya ada di KPK. Sampai nisab nggak sampai gitu kan, potong tangannya, wah dipajang di Monas, wah enak kita nonton semuanya gitu kan, nggak ada yang korupsi, nggak ada yang korupsi. Nah, setelah itu sahabat tadi sudah sampai nisab, kemudian dibawa ke Rasulullah. Rasulullah memutuskan. Apa keputusan Rasulullah? Potong tangan? Tidak. Rasulullah langsung memutuskan penggal dia. Ada Sayyidina Abu Bakar di sampingnya. Rasulullah, dia baru mencuri sekali Rasulullah. Bukankah engkau mengatakan orang yang mencuri sampai nisab potong tangan? Sayyidina Abu Bakar bertanya ke Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, oh ya sudah, potong tangannya. Dipotong. Potong tangan. Setelah itu apa? Rasulullah wafat. Setelah wafat, orang yang sama tadi mencuri lagi. Potong tangan kiri. Setelah itu mencuri lagi yang ketiga kali. Potong kaki kanan. Setelah itu mencuri lagi yang keempat kali. Sayyidina Abu Bakar ingat kejadian yang pertama. Ya Allah, itu rahmatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya dipenggal di awal, dia tidak akan sakit sampai 3-4 kali. Ternyata Rasulullah tahu bahwa orang ini akan mengulangi lagi. Setelah itu tidak dipotong kaki kirinya oleh Sayyidina Abu Bakar, langsung dipenggal. Kenapa? Karena ngambil keputusan Rasulullah yang pertama tadi. Pertanyaannya, itu Rasulullah beliau masih hidup ketika itu lebih mengedepankan syariat.
menunjukkan kepada Sayyidina Abu Bakar, oh sudah, ikuti syariat. Saya yang tahu hakikat itu. Jadi kalau di masa sekarang ada orang mengatakan sudah sampai kepada hakikat, kemudian hakikat itu bertentangan dengan syariat, kemudian dia mengedepankan hakikat daripada syariat, artinya dia tidak punya adab kepada Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Bakar loh diperintahkan Rasulullah, udah potong tangannya, saya kedepankan syariat sebagai pendidikan buat kalian, agar kalian nanti kalau melihat hakikat bertentangan dengan syariat, kedepankan syariat. Kedepankan syariat. Itu Rasulullah yang mencontohkan. Itu tidak sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Mungkin setelah selesai kitab ini kita baca Al-Bahir itu. Bukunya tipis, setipis ini, tapi kumpulan hadis-hadis tentang Rasulullah lah yang memiliki ilmu syariat dan ilmu hakikat, dan itu ditunjukkan. Sekarang siapa yang seperti Rasulullah? Siapa yang seperti Rasulullah? Yang mengerti syariat siapa? Sekarang ada nggak yang seperti Imam Abu Hanifah, seperti Imam Malik, seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Ahmad bin Hambal, yang syariatnya itu sudah ngelotok dari ujung sampai ujung, bisa menyimpulkan hukum sendiri dari Al-Quran, hadis, dan riwayat-riwayat yang lainnya? Siapa? Tidak ada. Di masa sekarang ini hanya nakil. Nakil itu mengutip pendapat-pendapat ulama terdahulu, kemudian dibandingkan dengan kondisi sekarang, kemudian disimpulkan hukumnya apa? Disimpulkan hukumnya apa? Imam Syafi'i tidak langsung ambil dari hadis, ambil dari Quran, simpulkan sendiri. Siapa yang bisa seperti itu? Tidak ada di masa ini. Terus kemudian mengatakan kita sampai hakikat, tidak mengikuti syariat, artinya dia sudah membuat sesuatu yang baru dalam agama ini, fahuwa raddun, dan itu ditolak. Karena apa? Tidak sesuai dengan ajarannya Rasulullah SAW. Maka disinilah pentingnya ilmu syariat. Ilmu syariat itu penting. Maka orang yang sudah baligh wajib hukumnya mengetahui bagaimana dia bersuci, bagaimana dia bersuci. Kalau dia tidak tahu bagaimana dia bersuci, wudunya tidak sempurna, mandi besarnya tidak sempurna, artinya sholatnya diterima atau tidak? Tidak diterima. Kalau sholatnya tidak diterima, bagaimana bisa sampai ke hakikat? Tidak mungkin bisa sampai ke hakikat. Yang sudah sampai, ada nggak selain Rasulullah yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak ada. Isra Mi'raj itu khusus untuk Rasulullah. Khusus untuk Rasulullah. Pertemuan itu hanya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang sampai bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang lain tidak ada. Nabi yang lain tidak ada. Lah yang sudah sampai kepada Allah, bertemu dengan Allah, nggak pernah meninggalkan syariat, bapak-bapak, ibu-ibu. Terus kita dengan pedenya mengatakan sampai kepada Allah kemudian meninggalkan syariat. Tidak bisa. Maka fikih itu penting. Fikih itu penting. Bagaimana kita berinteraksi dalam kehidupan kita? Ayo sekarang yang nggak pakai aplikasi untuk belanja online, Shopee, Tokopedia, itu semuanya, itu bayarnya semuanya sudah pakai aplikasi. Uangnya kemana? Terus nanti ada apa? Ada cashback. Cashback itu bagaimana dalam agama ini? Cashback itu bagaimana? Gitu kan? Karena kalau kita beli di toko lain nggak bisa, cashbacknya nggak dapat, harus beli di toko itu juga. Itu bagaimana? Mungkin nggak agama kita tidak menaungi transaksi-transaksi seperti itu? Tidak mungkin. Sudah pasti ada di dalam agama kita yang mengatur, cuma kita tidak tahu. Kita belum mempelajari itu. Boleh atau tidak? Kita tidak tahu. Bunga bank aja kita masih bingung. Bunga bank kita masih bingung.
Gitu. Apalagi dengan transaksi-transaksi yang seperti itu. Belum masuk lagi ke Bitcoin kita. Sekarang baru itu hal-hal yang baru semuanya. Bitcoin. Belum lagi invest bodong yang nggak jelas itu. Dan itu korbannya banyak sekali. Karena apa? Karena ternyata kita masih kekurangan ilmuwan-ilmuwan yang mengerti tentang hukum agama ini sebagaimana Imam Syafi'i, sebagaimana Imam Ahmad, sebagaimana Imam Abu Hanifah, sebagaimana Imam Malik. Kita butuh orang-orang yang seperti itu. Kita butuh orang-orang yang seperti itu. Caranya bagaimana? Caranya dengan pendidikan, bapak-bapak, ibu-ibu. Dengan pendidikan. Dan pendidikan inilah yang butuh kita bangun. Pendidikan inilah yang butuh kita bangun. Jangan sampai ketika kita nanti sudah usia senja, kemudian anak kita belum mengerti tentang toharo, belum mengerti tentang wudhu, belum mengerti tentang sholat, belum mengerti tentang baca Fatihah itu bagaimana. Maka ketika ada adik-adik kita, anak-anak kita yang kecil-kecil tiba-tiba menggeruduk masjid, datang bikin ribut, biarkan. Ditata sedikit-sedikit. Memang anak kecil seperti itu. Jadi kalau ingin anak kecil itu sholat khusyuk, itu Imam Syafi'i, itu Imam Nawawi yang usia 7 tahun, 8 tahun baca Al-Quran nangis. Kita pengen anak kita seperti itu. Kita kaca dulu, kita tarik dulu kita ke belakang. Usia 8 tahun kita ngapain? Nangis juga? Baca Quran? Enggak. Dibangunin masih susah untuk sholat. Jadi kalau kita 8 tahun, 10 tahun masih seperti itu, maka anak kita jangan kita harapkan lebih baik. Ketika dia mau datang ke masjid, kita sambut, kita fasilitasi. Bukan kemudian karena rame sholat, injek-injekan kaki, kita wah, pergi kamu, jangan ke masjid, ganggu kekhusyuan orang sholat gini. Akhirnya teriakan yang melarang lebih kencang daripada teriakan anak tadi. Padahal anak itu, kalau anak kecil sholat nggak injek-injekan, itu namanya orang dewasa. Orang dewasa, biarkan dia injek-injekan. Injek-injekan 10 kali, 20 kali di masjid, hafal Al-Fatihah dia tanpa diajarkan. Dia mengerti kalau sudah takbir itu ya sudah sholat. Dia rukuknya mengerti, gitu kan? Dia rukuknya mengerti, sujud mengerti, tahiyat mengerti, belum tahu bacaannya. Setelah itu mulai dia belajar sedikit-sedikit, gitu kan? Anak kami ketika main ke masjid, sampai di rumah sudah perbedaan yang dibahas. Buya kalau sholat tahiyatnya cuma gini, yang lain ada yang gini-gini. Itu kan, setidaknya dia sudah membuka wawasan dia, wawasan dia. Itu takbirnya ada yang gini, ada yang taruh di sini, ada yang taruh di sini, gitu kan? Kita ngajarkannya nggak usah yang susah-susah. Ya sudah, kamu mau ikut siapa? Ikut orang yang kamu temuin di masjid atau ikut saya? Oh ya ikut bapak lah, gitu kan pasti anak kita, karena dia sudah ngelihatnya figur orang tua dulu. Gitu. Nah ketika sudah seperti itu baru masuk sedikit. Dia ngelihat orang pakaian di masjid, oh itu pak pecinya bagus, akhirnya minta peci, minta baju koko, minta sarung, minta ini, kan enak daripada minta PS5 berapa harganya? PS5 diganti baju sama sarung udah dapat apa? Udah dapat BHS yang paling mahal udah 5. Gitu kan? Itu kenapa? Itu hikmah, itu nikmat yang diberikan Allah dari kenakalan anak di masjid. Kenakalan anak di masjid. Bapak bayangkan, saya imam di depan rumah itu, anak-anaknya sudah kenal sama saya. Mereka ada tugas dari sekolahnya minta tanda tangan. Saya baru mau ngimamin, udah datang semua ke depan. Yang bingung pengurus masjidnya, mau dilarang. Ini anak ustadznya ya kan. Gitu. Tapi ya biarkan aja. Biarkan saja seperti itu. Karena apa? Karena dia sedang proses untuk mencari figur. Mencari figur. Bayangkan kalau anak-anak kita ngefansnya sama imam masjid, sama khotib, sama bapak-bapak yang sholat di soft depan gitu kan, ngelihat pakaiannya bagus, rapi, pengen baju kayak gitu kan enak.
Daripada dia ngelihat HP yang dipengenin baju-baju artis mahal lagi, apalagi tasnya. Gitu kan? Apalagi tasnya. Maka itu bentuk pendidikan. Kalau tanpa pendidikan ini, maka bagaimana orang bisa tahu tentang hukum-hukum tadi yang amat sangat detail? Hukum-hukum agama yang sangat detail seperti tadi tidak bisa diajarkan langsung. Kita kan pengennya langsung alim, gitu kan? Langsung alim. Wah, saya pengen ketemu dengan Nabi Khidir biar langsung alim, langsung jadi wali, nggak butuh belajar syariat. Pertanyaannya, pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khidir itu berapa hari? Lama. Ada namanya Imam At-Tirmidzi, tapi bukan Imam Tirmidzi yang menulis Sunan, gitu kan? Itu beliau bertemu dengan Nabi Khidir. Jadi beliau 3 bersahabat, 2 sahabatnya berangkat menuntut ilmu ke Baghdad dari kota Tirmidz. Tirmidz itu sekarang di Uzbekistan. Di Uzbekistan. Itu ada namanya Tirmidz atau Turmuz. Maka bisa dibaca kadang Tirmidzi, dibaca Turmuzi. Turmuzi. Nah, Imam Turmuzi ini mau berangkat tapi ibunya sendiri sakit. Akhirnya batal berangkat. Setelah sahabatnya pergi 1-2 tahun, sang ibu meninggal. Akhirnya ketika di pemakaman, Imam Tirmidzi tadi menangis terseduh-seduh, kemudian didatangi oleh seorang laki-laki. Nah, ini Nabi Khidir nih. Ini Nabi Khidir. Kemudian mengatakan, "Kenapa kamu sedih?" "Saya sedih karena ditinggal ibu, dan kesedihan yang kedua karena 2 sahabat saya sudah berangkat ke Baghdad, sudah lama di sana menuntut ilmu, artinya lebih alim dari saya. Saya rugi tidak menuntut ilmu. Tapi karena khidmah dia kepada sang ibu, menjaga sang ibu, akhirnya orang tadi, sudah kamu belajar kepada saya, insya Allah kamu akan lebih dari sahabat-sahabatmu tadi." Akhirnya belajarnya langsung ditiup alim gitu. Butuh waktu. Kalau yang langsung alim itu dukun, tapi ilmunya bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada nggak yang langsung dari Allah? Ada, tapi yang nampak itu proses, yang kelihatan itu proses, tapi ilmunya semuanya dari Allah. Karena di akhir nanti dia akan mengamalkan ilmu syariat tapi tadi dengan keikhlasan, sehingga dia dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibimbing, mengikuti ilmunya, tidak akan bertentangan dengan Rasulullah. Akhirnya dibimbing oleh Nabi Khidir, akhirnya alim juga, dikenal dengan Imam Tirmidzi. Nah, itu Imam Tirmidzi yang dalam tasawuf, dalam hal tasawuf. Belajar tidak belajar. Maka kita harus mendalami ilmu agama ini. Ilmu agama ini. Nanti ada banyak lagi, ini masuknya ke usul fikih. Ilmu usul fikih, ilmu ini itu ilmu tersendiri. Ilmu tersendiri dan panjang. Ilmu tersendiri dan panjang. Nanti ada banyak kaedah-kaedah, idza taraqa fihi ihtimal saqata bihi istidlal. Jika dalam sebuah teks Al-Qur'an, teks hadis, ketika ada 2 kemungkinan, beberapa makna, artinya kita sudah tidak boleh menggunakan dalil tersebut untuk dalil penguat kita. Untuk dalil penguat kita. Seperti apa? Seperti iddah. Iddah itu yang dihitung masa suci atau masa haid. Itu ihtimal. Ada 2 kemungkinan. Karena ada satu kata di dalam Al-Quran yang maknanya masa suci, ada masa haid. Gitu. Yang masa suci diambil Imam Syafi'i, yang masa haid diambil Imam Abu Hanifah. Nah, sekarang mana yang benar? Dua-duanya mengamalkan karena maknanya ada 2. Itu hal-hal seperti itulah yang memudahkan kita dalam menghadapi perkara-perkara baru di dalam kehidupan kita. Karena jaraknya sudah 1400 tahun, maka teks-teks itu ada yang umum, ada yang global, ada yang khusus, ada yang ini. Itu ilmu usul fikih, dan itu penjabaran dari satu hadis ini. Dan itu adalah mukjizat dari Rasulullah SAW menyampaikan 1, 2, 3, 4 kata
Jadi disiplin ilmu yang dipelajari nggak selesai-selesai. Itu mukjizatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Sampai pukul 6 masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Silahkan jika mungkin dari bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian ada pertanyaan.